Oke, shalom anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata surya, yang mana pada bab tata surya ini berada pada kompetisi dasar 3.11, yakni kita akan menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan yang pertama itu kita akan mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi bumi, dan yang kedua itu kita akan mendeskripsikan rotasi, revolusi bumi, serta peristiwa yang diakibatkannya. Nah, oleh karena itu kita akan menjelajah tata surya kita, dan kita akan memulainya dari bumi kita. Oke, yang menjadi dasar pertanyaan untuk pembelajaran kali ini adalah apakah bumi itu bergerak? Nah, sudah pasti jawabannya adalah bumi itu bergerak ya. Nah, seperti apa pergerakan bumi dan bagaimana sehingga kita tidak dapat merasakan bahwa bumi itu bergerak, itu ada dalam penjelasan perspektif fisika, yakni tentang kerangka acuan atau kerangka atau titik acuan. Jadi misalkan kita melihat seseorang yang berada di dalam sebuah kereta api. Nah, kereta api itu adalah sebagai kerangka acuan. Misalnya dalam artian bumi itu dianalogikan sebagai kereta api. Nah, artinya ketika kita melihat orang di dalam kereta api itu bergerak, mendekati ataupun menjauh ketika kereta itu berjalan. Nah, ini juga sama seperti ketika kita melihat bumi dari perspektif di antariksa atau luar angkasa. Nah, kita tidak merasakannya sama halnya seperti orang yang ada dalam kereta api tersebut. Jadi dia duduk diam, tapi dia tidak merasakan bahwa ada pergerakan dari kereta api itu. Nah, ini yang dinamakan kerangka acuan. Jadi kenapa kita tidak merasakan bumi berputar? Itu karena ada yang namanya kerangka acuan, seperti itu. Jadi pergerakan bumi yang pertama itu adalah rotasi bumi. Seperti yang anak-anak sudah ketahui bahwa rotasi bumi itu merupakan perputaran bumi pada porosnya. Yang kedua itu revolusi bumi. Kita sudah tahu juga, bahkan anak-anak juga sudah mempelajari waktu SD tentang revolusi bumi. Revolusi bumi itu seperti yang dipelajari bahwa itu merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Seperti itu. Nah, kita akan masuk bagian yang pertama dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang akibat dari rotasi bumi itu. Nah, yang pertama itu nanti kita akan lihat bersama-sama bahwa akibat dari rotasi bumi itu terjadi siang dan malam. Seperti yang kita tahu bahwa bagian dari bumi yang terkena cahaya matahari itu akan terjadi siang, sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari terjadi malam. Seperti itu. Yang kedua, mengalami yang namanya perbedaan waktu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia saja kita mengalami perbedaan waktu dari bagian barat, tengah, dan timur, seperti itu. Bahkan di belahan dunia bagian lain juga mengalami perbedaan waktu dan tidak sama seperti waktu kita di Indonesia sendiri atau di Kupang sendiri. Nah, dalam penjelasan kali ini kita ketahui bahwa dalam satu kali rotasi itu bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam ya, dan sudut 15 derajat itu memiliki perbedaan 1 jam. Artinya jika jaraknya atau sudutnya 30 derajat, berarti perbedaan waktunya itu 2 jam. Jadi dikali lipat saja, dikali 2, seperti itu. Berarti
15, 30 itu 2 jam. Berarti 45 lagi, dia 3 jam, seperti itu. Nah, angka 15 derajat ini tidak asal ya diberikan, tetapi melalui perhitungan dari sudut lingkaran, besar sudut lingkaran 360 derajat dibagi 24. 24 ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rotasi. Nah, didapatlah 15 derajat. Nah, itu untuk 15 derajat sendiri dia perbedaan waktu itu 1 jam, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita di Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu seperti yang tadi sudah dipaparkan. Nah, ini dapat dijelaskan bahwa Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, artinya kalau kita kurangi nilai ini, dia akan dapat panjang wilayah Indonesia itu sekitar 46 derajat. 46 derajat artinya 46 derajat ini kemudian kita bagi dengan 15. Karena setiap perbedaan 1 jam itu selisihnya itu 15, jaraknya 15 derajat. Maka 46 ini kita bagi dengan 15, kita dapatlah 3 sekian ya. Nah, ini yang kemudian dibuat yang menjadi perbedaan waktu untuk wilayah Indonesia, sehingga didapatlah 3 daerah waktu, yaitu yang pertama waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, seperti itu. Yang ketiga, dampak dari rotasi bumi itu sendiri adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Nah, gerak semu ini seperti ketika kita berjalan di pinggir pantai atau kita berjalan di mana pun kita berada dan kita melihat atau kita melihat benda langit, misalnya matahari, itu dia tampak juga bergerak. Atau misalkan di malam hari saat bulan purnama, kita melihat bulan itu tampak seolah-olah dia bergerak, seperti itu. Atau pakai contoh yang paling real itu sebenarnya matahari ya. Misalkan matahari itu bergerak, kita lihat seperti itu. Nah, ini sebenarnya akibat dari rotasi bumi sendiri. Nah, akibat rotasi bumi dari kita tahu bahwa rotasi bumi itu dia dari arah barat ke timur, sehingga kalau kita melihat bintang-bintang, contohnya matahari itu, dia akan tampak bergerak dari timur ke barat, seperti itu. Padahal matahari itu sebagai pusat tata surya, dia tidak mengalami pergerakan. Artinya yang bergerak itu planet-planet ini tadi dia, seperti itu. Tapi tampak seolah-olah matahari yang bergerak atau bintang-bintang lain. Yang keempat itu pembelokan arah angin. Ini juga seperti yang kita tahu bahwa arah rotasi bumi itu dari barat ke timur. Nah, ini menyebabkan juga pembelokan arah angin. Nah, arah angin yang berasal dari utara atau arah angin yang berasal dari selatan itu dia akan terbelokkan. Nah, contohnya di sini yang arah angin yang berasal dari utara ke selatan itu dia akan terbelok ke arah timur. Begitu juga sebaliknya yang selatan ke utara dia akan terbelokkan ke arah barat, seperti itu. Nah, di sini juga sudah dipaparkan, sudah dijelaskan juga tentang dia punya waktu pada bulan berapa, angin dari mana, dia berbelok ke arah mana, sudah dijelaskan di slide ini. Kalian bisa lihat. Ya, yang kedua, tadi kita sudah pelajari tentang rotasi ya. Rotasi bumi. Yang kedua ini tentang revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini tadi juga sudah jelaskan dia punya deskripsi. Nah, kita mau tahu itu dia punya dampak atau akibat dari revolusi bumi itu. Nah, revolusi bumi itu dampaknya ada 5.
Ya, yang pertama itu perbedaan lama siang dan malam. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, perubahan musim. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Dan yang kelima itu kalender Masehi. Nah, tapi Pak tidak akan menjelaskan 5 dampak dari revolusi bumi ini, tetapi ini akan menjadi tugas untuk kalian. Dan kalian akan menjelaskan 5 dampak revolusi bumi ini dalam bentuk video ya, minimal 5 menit. Seperti itu. Kalian bisa juga mengedit menggunakan KineMaster atau aplikasi edit video lainnya. Jadi diedit sebagus mungkin, terus nanti dikirim ke Pak, atau kalian bisa upload ke YouTube kalian, terus kalian bagikan linknya ke Pak, seperti itu. Jadi sekian untuk hari ini video pembelajaran. Jangan lupa untuk menjelaskan 5 dampak revolusi bumi yang sudah Pak tampilkan tugasnya, dan kalian buat serapi sebagus mungkin. Dan yang paling bagus itu Pak akan pilih beberapa untuk diupload ke YouTube dari sekolah kita, seperti itu. Oke, jadi sekian dan terima kasih untuk hari ini. Materi kita sampai di situ. Kita mempelajari tentang apa itu rotasi, apa itu revolusi, apa itu dampaknya, apa dia punya akibat, semua Pak sudah jelaskan. Jadi kalian bisa nonton atau kalian bisa tanyakan langsung apa yang kalian kurang mengerti, seperti itu. Sekian, sampai jumpa di video atau video pembelajaran yang lain. Sekian dan salam.